Selamat datang dan bergabung di channel ini. Episode 10 membahas soal UN Bahasa Inggris SMP tahun akademik 2015-2016 nomor 1 sampai 25. Nomor 26 sampai 50 kita bahas di episode berikutnya. Langsung saja guys. Pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 berkaitan dengan text announcement ini. Nomor 1. Why will the school be closing earlier? Mengapa sekolah ini tutup lebih awal atau berakhir pelajarannya lebih awal? Oke, di sini ada jelas alasannya karena extreme weather, cuaca yang parah. Ya. Oke, kita lihat jawabannya, pilihan jawabannya. There are fewer school activities. Kita eliminasi ya. B. There is a threat of terrible weather. Ini kita simpan dulu. C. Parents want to pick up their children soon. Kita eliminasi ya, bukan ini alasan tutup lebih awal. D. School buses have new routes and schedules. Ini kita eliminasi, jadi jawabannya yang lebih tepat adalah B. There is a threat of terrible weather. Nomor 2. What time will classes be over? Jam berapa sekolahnya atau kelasnya berakhir? Di sini jelas ya guys ya. Jam 11 siang. Oke, kita tinggal milih jawaban yang tepat. B. 11 siang. Oke, nomor 3. Due to extreme weather. The underlined word is closest in meaning to. Oke, karena extreme, cuaca yang ekstrim. Oke. Kata yang bergaris bawah paling mendekati maknanya adalah ekstrim itu berbahaya, parah. Oke. Kita lihat aja di sini. Mild itu ringan, kita eliminasi. Warm, hangat, kita eliminasi. Pleasant, menyenangkan, kita eliminasi. A, B, dan C sudah kita eliminasi, jawabannya adalah D, severe, parah ya. Oke, nomor 4 dan 5 kita akan menjawabnya berdasarkan teks ini. Nomor 4. Why was Julia happy at the beach? Mengapa Julia bangga berada di pantai? Oke. Di sini dari teks ini bisa kita lihat I di sini Julia ya. I went to the beach with friends. We had wonderful time there. Ini menunjukkan kebahagiaannya Julia. Oke, kita tinggal pilih. Kita eliminasi jawabannya. A. She met Edo at the beach camp. Kita eliminasi ya. B. There was nothing to do at home. Kita eliminasi. C. She did many activities at the beach. Kita simpan dulu jawaban ini. D. She planned many programs at the beach. Ini tidak hanya di-plan tapi dikerjakan, dilakukan. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. She did many activities at the beach. Dia melakukan banyak kegiatan di pantai. Nomor 5. From the text above we can conclude that Julia. Oke, dari teks di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Julia titik-titik. Kalau dikatakan conclude berarti tidak ada tertulis di sana tapi tersirat ya. Oke, dari teks di atas kita eliminasi pilihan jawabannya guys. A. Had a holiday with Ebo. Eliminasi ya. B. Spend her holiday at home. Kita eliminasi karena itu ada tertera di sana. C. Enjoyed her summer holiday. Ini kita simpan dulu. D. Ask Edo to spend a holiday together. Ini kita eliminasi. Oke, jadi jawabannya A, B, D kita udah kita eliminasi. Jawabannya adalah C.
enjoyed her summer holiday. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Where did Eva and her mother plan to go? Kemana Eva dan ibunya punya rencana bepergian? Oke, di awal sini pesan dari ibunya meminta maaf kepada Eva karena menunda perjalanan ke Bunaken. Oke, udah jelas ya. Di akhir pesannya, ibunya mengharapkan mereka dapat pergi ke Bunaken tahun depan. Udah jelas ya. Jadi kita tinggal pilih mana yang ada Bunaken. Oke. Oke, tinggal pilih B, Bunaken. Nomor 7. Sorry that we have to cancel our trip to Bunaken next month. Oke. The underlined word is closest in meaning to. Oke, kata yang bergaris bawah trip ini mana yang paling mendekati maknanya dengan A, B, C atau D ya. Kita eliminasi expedition. Expedition itu cenderung ke perjalanan yang menempuh perjalanan jangka lama dan mengemban suatu misi, baik itu lembaga atau organisasi atau penelitian ya. Adventure ini kecenderungannya ke petualangan yang menantang seperti petualangan ke gurun pasir, ke safari yang ada hewan liarnya. Cruise ini perjalanan juga yang menempuh waktu yang lebih lama, biasanya dengan kapal, dan bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. A, B, dan C udah kita eliminasi, tinggal D, tour. Tour itu berwisata, bepergian. Lebih cocok adalah tour. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 8 dan 9 dari teks ini. Why do students need to show their student cards? Mengapa para siswa perlu menunjukkan kartu identitasnya? Di sini dari teks ini biar siswa mendapatkan diskon 20%, mereka harus menunjukkan kartu pelajar. Jadi kita tinggal pilih mana jawaban yang paling tepat adalah untuk harga khusus ya, diskon 20% untuk makanan dan minuman. Kita eliminasi pilihan jawabannya guys. A, to receive a table during the weekends. Kita eliminasi ya. B, to order food for Oriental people. Kita eliminasi juga. C, to find out the special menu. Kita eliminasi ya. A, B, dan C udah kita eliminasi. Kita lihat D, to get a special prize. Ini jawaban yang paling tepat ya. Nomor 9. On weekdays, Golden Bird Oriental Restaurant service customers bla bla bla, then on weekends. Kalau kita perhatikan teks ini, weekdays itu buka jam 10 siang sampai jam 9 malam. Weekends jam 11 siang sampai jam 11 malam. Ini sekitar 12 jam. Ini 11 jam. Weekends itu lebih lama 1 jam. Mana kita lihat pilihannya. Kita eliminasi. A, worse. Kita eliminasi. Longer. Kita eliminasi. C, earlier. Kita keep dulu. Kita simpan dulu ini jawaban, pilihan jawaban. D, better. Karena waktunya dibuka jam 10 di weekdays, sementara weekends buka jam 11, jadi pilihan jawabannya adalah buka lebih awal. C. Nomor 10 sampai 12 dari teks ini. 10. What is the announcement about? Pengumuman ini tentang apa sih? Kalau kita lihat di sini, there will be school holiday for 2 weeks. Please do a project of descriptive text in writing. Silakan mengerjakan tugas proyek menulis teks deskriptif. Boleh tentang hewan di sekitar rumah atau binatang peliharaan tetangga.
taruh juga gambarnya. Jelas tugasnya menulis descriptive text, boleh hewan dekat rumah atau binatang peliharaan tetangga, dan juga fotonya dicantumkan. Oke, kita lihat. What is the announcement about? Oke, kita eliminasi guys. A. Semester holiday. Kita eliminasi ya. B. Neighbor's pet. Kita eliminasi. C. Writing project. Kita simpan dulu jawaban ini. D. Picture description. Oke, jadi A, B, D kita eliminasi. Jawabannya adalah C. Writing project. 11. What should the students do during their holiday? Apa yang harus dilakukan para siswa selama liburan? Oke, tadi sudah ada mengerjakan project, menulis descriptive text. Oke, kita lihat. A. Doing project of descriptive text. Ini kita simpan dulu. B. Describing the first day of semester. Kita eliminasi ya. C. Being away from school. Kita eliminasi ya. D. Taking pictures of a pet. Oke, pilihan B, C, dan D kita eliminasi. Jawabannya adalah A. Doing project of descriptive text. 12. You have to submit it on the first day. Oke, tugas project menulis descriptive text dikumpulkan pada hari pertama setelah liburan masuk. Oke, kata submit ini yang bergaris bawah artinya paling mendekati dengan mana dari antara A, B, C, atau D. Kita eliminasi ya pilihan jawabannya. A. Bring, membawa. B. Collect, mengumpulkan. Kita simpan dulu jawaban ini. C. Take, mengambil atau membawa. D. Mengirim. Oke. A, C, D kita eliminasi. Jawabannya adalah B. Collect, mengumpulkan atau menyerahkan. Oke, kita lanjut 13 dan 14. Ada teksnya di sana. Kita baca soalnya 13. When will Casey's birthday be held? Oke, kapan diadakan ulang tahunnya Casey itu dirayain? Di sini tertulis 21 Mei 2016 jam 5 PM. Oke, jam 5 PM sampai jam 6 itu kisarannya itu sore atau evening ya. Kita lihat. Kita eliminasi. A. At night. Kita eliminasi ya. B. In the evening. Kita simpan dulu jawaban ini. C. In the morning. Kita eliminasi. D. In the afternoon. Oke, in the afternoon itu bisa jam 1, jam 12 lewat. Oke, kalau jam 5 itu lebih mendekati ke evening. Jadi pilihan jawabannya adalah B. In the evening. 14. What can we conclude from the invitation? Dari undangan ini yang kita dapat simpulkan adalah apa? Oke, kita eliminasi jawabannya. Invitation is written by Lisa. Undangan ini bukan ditulis Lisa tapi oleh Charlotte. B. For confirmation, we can contact Lisa. Ini kita simpan dulu jawaban ini. C. Charlotte and Lisa are Casey's cousins. Kita eliminasi ya, tidak mengomongin sepupu di sini. D. Lisa is the owner of the house at 123 Main Street, Perth. Oke, tidak berkaitannya. Yang dapat kita simpulkan, kita mengeliminasi pilihan jawaban A, C, dan D. Tinggal jawabannya B. For confirmation, we can contact Lisa. Ini bisa kita simpulkan dari sini karena diperkirakan undangannya akan banyak. Jadi biar kita dapat tempat duduk, dapat tempat, kita memesannya lebih awal sebelum hari H. Kita akan menghubungi Lisa. Oke, kita lanjut 15. 15. Who delivered the message to Mr. Winfield? Oke, dari teks ini kita lihat kalau pesan ini disampaikan ke Mr. Winfield dari Andrew. Tapi yang menyampaikan pesan ini dari Andrew adalah sekretarisnya Andrew. Oke, bisa kita eliminasi pilihan jawabannya. A. Andrew. B. Mr. Winfield. Kita eliminasi dua-duanya ini.
C. Andrew secretary. Ketemu ya, kita simpan dulu ini. D. The secretary of Mr. Winfield. Ini kita eliminasi. Oke, A, B, D kita eliminasi. Jawabannya adalah C. Andrew's secretary. 16. From the text, we know that Mr. Winfield will call Andrew back to blah 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 of the meeting. Oke, dari sini kita bisa tangkap untuk informasi selanjutnya akan disampaikan segera, tapi belum dikasih tahu. Tapi kalau Winfield udah bersedia atau kembali ada punya waktu bisa menghubungi Mr. Andrew. Oke, kita lihat. Kita eliminasi. Ask the place, kita eliminasi ya. B, fix the date, kita eliminasi juga. C, ask information about, ini kita simpan dulu. D, clarify the postponement, ini kita eliminasi. Kita tinggal ada jawaban C, ask information about the meeting. Oke, kita lanjut. 17. What is the main idea of the last paragraph? Last paragraphnya adalah ini. Oke, di sini. Oke. Kita eliminasi pilihan jawabannya. A. Guntur's first few weeks was not easy. Kita simpan dulu pilihan jawaban ini. B. Guntur felt bad about leaving his family. Ini kita eliminasi. C. Guntur is sad thinking about leaving his hometown. Kita eliminasi. D. Guntur made friends with people from other countries. Ini kita eliminasi. B, C, dan D kita udah eliminasi. Tinggal jawabannya yang paling tepat adalah A. Guntur's first few weeks was not easy. Oke, ini ternyata di sini ada few weeks in Singapore was not easy for Guntur. Oke, sometimes he felt homesick and lonely. Oke, kita lanjut 18. What can we conclude from the text? Oke, kita eliminasi. Kalau conclude tidak tertulis tapi tersirat. A. Because of feeling homesick and lonely, Guntur decided to go back. Ya, ini kita eliminasi karena Guntur menyelesaikannya di sana. Dia berusaha. B. His cheerless feeling took over his excitement about leaving. Oke, B ini kita eliminasi karena Guntur tetap berangkat ke Singapura untuk belajar meskipun merasa kurang bangga atau sedih meninggalkan saudara dan keluarganya. C. Guntur wanted to be successful in his overseas study. Ini kita simpan dulu. Kita lanjut dengan D. Guntur's parents did not allow Guntur to leave. Kalau pilihan D ini kita eliminasi karena orang tuanya tidak keberatan. Oke. A, B, D udah kita eliminasi, tinggal C. Jadi jawabannya adalah C. Guntur wanted to be successful in his overseas study. Kita lanjut. 19. Why did Guntur find difficulties in his first few weeks in Singapore? Tadi sudah kita baca kenapa Guntur mengalami kesulitan di beberapa minggu pertama di Singapura. Ini di sini ya, alasannya tadi udah kita bacakan beberapa alasannya. Oke, kita tinggal eliminasi. A. He had difficulties to adapt and sometimes missed his family. Oke, ini kita simpan dulu pilihan jawabannya. B. The class he took that semester were really hard and boring. Ini kita eliminasi karena memang pelajarannya susah tapi tidak boring, malah itu menjadi tantangan buat Guntur. C. He wanted to treat his friends like family but they refused. Oke, ini kita eliminasi karena mereka merasa di sana itu tidak ada yang dikecualikan, mereka tinggal bersama seperti saudara. Oke, D. Almost all his friends did not like him. Ini kita eliminasi juga karena mereka sama-sama menikmati studinya di sana. Oke. Dan B, C, D udah kita eliminasi, tinggal A. He had difficulties to adapt and sometimes missed his family. Jawabannya adalah A yang paling tepat. 20 sampai 23. 20. What is the job of Ruth Hayes? Kalau kita lihat di sini,
If you look at their roots, ini roots hairnya, they are like fine fibers. Inilah yang disebut dengan roots hairs. Tugasnya apa? To absorb water and minerals and transport them upwards to the leaves. Oke, kita lihat di sini. Kita eliminasi jawabannya ya guys ya. A. To prepare the food. Kita eliminasi. B. To absorb food from the air. Kita eliminasi karena bukan dari udara tapi dari tanah. C. To absorb water from the soil. Ini kita simpan dulu. D. To get food from the earth and the air. Itu bukan tugas akar. Oke, A, B, D udah kita eliminasi. Oke, jawabannya adalah C. To absorb water from the soil. Oke, 21. What is the main idea of the third paragraph? Paragraf ketiga, ini pertama, kedua, ketiga. Ini tentang klorofil yang dimiliki oleh daun yang berfungsi menyiapkan makanan seperti mesin. Oke, dengan bantuan sinar matahari disebut dengan fotosintesis. Kita lihat jawabannya. Oke, kita eliminasi. A. The process of how the plants take their food is interesting. Oke, tidak hanya interesting itu, tapi ini kita eliminasi ya. B. Chlorophyll in the leaves prepare the food like a machine. Ini kita simpan dulu. D. Plants take their food from the earth and the air. Ini kita eliminasi. Oke. D. The root hairs in the plants absorb water. Oke. Di paragraf ketiga itu adalah tentang fotosintesis yang dia merupakan tugas dari klorofil daripada daun. Oke. A, C, dan D sudah kita eliminasi. Jawabannya adalah B. Chlorophyll in the leaves prepare the food like a machine. 22. Sugar is further converted into starch and is stored in the plant. Oke, paragraf 4. Oke, gula kemudian dirubah menjadi starch, oke, serat atau nutrisi dan disimpan di pohon, oke, di tanaman itu, store. Oke, tugas kita di sini adalah untuk mencari makna kata yang lebih tepat untuk menggantikan kata store. Store itu disimpan ya. Kita eliminasi jawabannya. A. Proses. Oke, ini tidak diproses, eliminasi. Pass, melewati, kita eliminasi. C. Hidden, disembunyikan, itu bukan disembunyikan, kita eliminasi juga. A, B, C udah kita eliminasi, jawabannya adalah D. Kept, disimpan. Oke. 23. What is the proper suggestion given from the text? Oke, dari teks itu kita dapat menyimpulkan atau memahami bahwa kita eliminasi jawabannya ya, pilihan jawabannya. A. Photosynthesis is a process to make sugar from carbon dioxide and water. Ini kita simpan dulu jawabannya. B. The trees and plants don't need food, water, and air. Ini salah ya, kita eliminasi. C. The plants don't use root hairs to absorb water. Justru ini kita eliminasi karena salah. Justru bukan don't, tapi justru akar serabut yang digunakan untuk menyerap air tanah. Oke. D. Plants and trees are not living things. Oke, ini kita eliminasi karena tanaman itu dan pohon itu adalah hidup, berkembang, dapat berkembang. Oke. B, C, D sudah kita eliminasi. Jawabannya adalah A. Photosynthesis is a process to make sugar from carbon dioxide and water. Oke. 24 dan 25 karena kita sampai 25 saja. 26 sampai 50 kita bahas di berikutnya. What should you do if the bleeding does not stop? Oke. Kalau pendarahan tidak berhenti, apa yang dilakukan? Oke. Kalau di sini di teks ini bisa kita lihat, if bleeding does not stop, repeat the process for 10 minutes. Kalau tidak berhenti, kita panggil ke dokter.
kita bawa ke dokter, ke rumah sakit. Oke, kita eliminasi. A. Avoid the breath, kita eliminasi. Oke, B. Wait for 10 minutes. Oke, ini kita simpan dulu. Oke, C. Pinch the nose regularly. Oke, ini proses untuk menghentikan, bukan ini, kita eliminasi. D. Take him or her to the hospital. Oke, guys, di sini D kita simpan dulu. Yang kita simpan adalah B dan C. Sekarang ada dua pilihan yang sudah kita eliminasi, A dan C. Sekarang kita punya dua pilihan yang masih bisa untuk kita pakai untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang dilakukan bila pendarahan tidak berhenti? Oke, kalau kita lihat di poin ketiga, after about 10 minutes, get him or her to release his or her nose. If the bleeding does not stop, repeat the process for a further 10 minutes. Oke, dari sini jelas ya. If there is still no improvement, the casualty should be taken to the hospital. Oke. 10 menit pertama, kalau pendarahannya belum berhenti, dilakukan sekali lagi, 10 menit lagi, proses yang sama, ya. Oke, jadi, tapi setelah 10 menit pertama tidak berhasil, 10 menit kedua tidak berhasil, baru dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, oke. Di sini jelas bahwa what should you do if the bleeding does not stop, oke. Dari sini, if the bleeding does not stop, repeat the process for a further 10 minutes. Oke, kita tunggu, wait for 10 minutes dengan melakukan tindakan pencegahan yang sama. Oke, pertolongan pertama yang kita lakukan 10 menit sebelumnya. Oke, jadi C kita eliminasi juga, D kita eliminasi, A kita eliminasi, kita dapat B. Wait for 10 minutes. Oke. 25. What should the casualty avoid when he gets nose bleeding? Oke, korban ini yang perlu dihindari kalau saat mengalami pendarahan hidung adalah yang dihindari, bukan disarankan ya guys ya. Kita lihat di sini jelas, kita tinggal memilih. Oke, kita lihat di sini. Let the casualty sit down, disarankan untuk duduk. Oke. And ask him to breathe through his mouth. Oke, bernapas dengan mulut. Dan avoid, hindari speaking, swallowing, coughing, or sniffing. Jadi jelas ya, yang dihindari speaking, swallowing, coughing, or sniffing. Jelas, tinggal memilih. B, C, D kita eliminasi, jawabannya adalah A, sniffing. Oke, demikian dulu penjelasan 1-25 pembahasannya. Oke, 26-50 kita bahas berikutnya. This is the end of the discussion. I hope it is useful for you guys. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. See you in the next episode. Take care. Bye-bye.